Ya, sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo disebut telah memaafkan dua tersangka kasus ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihak Jokowi menyebut perdamaian ini dapat menjadi pertimbangan polisi untuk mencabut status tersangka. Sekretaris Jenderal Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat, menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia memaafkan dua tersangka kasus ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Harilubis. Pihaknya berharap Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan pencabutan status tersangka. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis menyambangi rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah Kamis lalu. Mereka menggelar pertemuan tertutup. Ini buku buat Pak Jokowi ya, Prof? Egy Sujana memberikan hadiah buku untuk Jokowi sebelumnya telah disampaikan melalui Rejo pada 16 Desember 2025. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Adapun dalam kasus ijazah Jokowi, 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Egy Sujana, Damai Harilubis, dan pakar telematika Roy Suryo. Kasus berawal dari laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya memanggil pelapor Roy Suryo CS, yakni Ade Darmawan dan Andi Kurniawan terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ade Darmawan mempertimbangkan opsi restoratif justice untuk dua tersangka, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Ade Darmawan dan Andi Kurniawan merupakan pelapor kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ade Darmawan mengatakan peluang mencabut laporan kasus ijazah Jokowi terhadap dua terlapor yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis sangat mungkin dilakukan. Di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Harilubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Sebelumnya, dua tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup sejak sore hari menjelang maghrib. Dalam pertemuan tersebut, Egy Sujana menyerahkan sebuah buku sebagai hadiah kepada Jokowi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya, pemirsa, Majelis Hakim menolak seluruh eksepsi Nadiem Makarim dan melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi dari jaksa penuntut hukum. Kuasa hukum Nadiem Makarim menghormati putusan hakim dan meminta hasil audit BPK dan BPKP segera diserahkan. Mengingat pasal 75, pasal 206 ayat 1 dan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan eksepsi atau perlawanan terdakwa dan penasihat hukumnya tidak dapat diterima. 2. Majelis Hakim menolak eksepsi Nadiem Makarim dalam sidang pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim juga memutuskan persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada minggu depan. Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Nadiem Makarim menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Namun mereka meminta agar hasil audit BPK dan BPKP diserahkan sebelum sidang pembuktian digelar. Kami sampaikan untuk putusan ini sudah lengkap. Jika penuntut umum maupun penasihat hukum dan terdakwa tidak keberatan terhadap surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh penuntut umum, eksepsi atau perlawanan yang sudah pula dibacakan oleh terdakwa maupun penasihat hukum. Terkait permintaan hasil audit BPKP tersebut, jaksa penuntut umum sebelumnya telah menjelaskan bahwa dalam KUHP terbaru menyebutkan penyerahan alat bukti merupakan hak masing-masing pihak dan akan dihadirkan dalam persidangan. Mengingat dari hal itu, yang ingin kami sampaikan yang mulia, kalau kita taat dalam KUHP yang baru, pasal 75 ayat 1 ayat 2 itu menyebutkan pelimpahan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum kepada pengadilan hanya melimpahkan surat pelimpahan bersamaan dengan surat dakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada pasal 201 kaitan dengan acara pemeriksaan biasa, ayat 1 dan huruf A, huruf B itu disebutkan pada hari dan tanggal sidang pemeriksaan, penuntut umum, terdakwa maupun advokat artinya seimbang, sama-sama bisa menghadirkan saksi, ahli dan alat bukti. Persidangan akan dilanjutkan Senin 19 Januari 2026 dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Dari Jakarta, Berliana Mileni, Rizky Solehudin, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Subianto baru saja tiba di Ibu Kota Nusantara, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Senin sore. Ya, hari ini Presiden Prabowo Subianto menjalani rangkaian kunjungan kerja di Kalimantan dan saat ini telah tiba di Ibu Kota Nusantara. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran meresmikan proyek strategis di sektor energi sebelum melanjutkan peninjauan ke Ibu Kota Nusantara. Presiden disambut oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN pada sore hari ini
Menjadi kali pertama Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Prabowo terakhir kali berkunjung ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kunjungan terakhir Prabowo pada bulan September 2024 dan saat ini setelah menjabat sebagai Presiden, Prabowo kembali berkunjung ke ibu kota Nusantara Kalimantan Timur pada Senin 12 Januari 2026 hari ini.